Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk materi kita yang kedua, untuk pertemuan kita yang kedua, itu kita akan membahas mengenai bentuk akar. Jadi untuk domain bilangan ini ada eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Setelah kita mempelajari tentang eksponen, kita ke bentuk akar. Ini untuk definisi bentuk akar. Kalian bisa lihat bentuk akar merupakan salah satu contoh bilangan irasional. Nah, bentuk ini awalnya sering diasumsikan sebagai produk dari teorema Pythagoras. Untuk notasi bentuk akar itu dapat disimbolkan atau dilambangkan dengan seperti ini. Akar pangkat N dari A. Nah, membacanya akarnya terlebih dahulu dibaca akar pangkat N dari A. Dengan syarat akar pangkat N dari A itu adalah bilangan irasional. Untuk keterangannya, akar pangkat N dari A itu disebut dengan bentuk akar. Akar seperti ini disebut dengan lambang akar. N-nya itu disebut pangkat akar ini N ini. A disebut bilangan di bawah lambang akar. Coba diperhatikan contohnya. Di sini ada akar pangkat 3 dari 64. 3 disebut apa? 3 pangkat akar. 64 disebut bilangan di bawah akar. Begitu seterusnya ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini untuk bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa sih bedanya bilangan rasional dan bilangan irasional? Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Jadi kalau dibagi A dibagi B itu hasilnya nanti bisa utuh. Itu namanya bilangan rasional. Sedangkan untuk bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Contohnya akar 3. Akar 3 itu kalau dicari kan nggak langsung ketemu, pasti bentuknya hasilnya desimal. Nah, di sini desimal 1,73205 seperti itu. Sedangkan tadi yang rasional itu kalau misalkan akar 4, akarnya 4 berapa? 2. Nah, itu berarti bilangan rasional. Sudah paham ya bedanya rasional dengan irasional? Oke, ini contohnya dapat dilihat. Akar 5 itu rasional apa irasional? Irasional. Akarnya 4. Tahu kan kita berapa akarnya 4? 2. Berarti rasional. Akar pangkat 3 dari 6. Irasional. Akar pangkat 3 dari 27. Rasional, karena 3 dikali 3 dikali 3 itu hasilnya 27. Maka bilangan itu rasional. Oke. Lanjut saja ke contoh. Di sini sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama atau yang A, akar 48. Akar 48 itu berapa? Nah, akar 48 itu dapat kita pecah menjadi akar 16 dikali 3. Nah, akarnya 16 itu berapa? 4. Nah, berarti 4 dikali 3. Berarti 4 akar 3. Kemudian akar 200. Akar 100 dikali 2. Akarnya 100 itu berapa? 10. Akarnya 2, ya tetap akar 2. Ini juga sama akar A pangkat 7. Akar A pangkat 7 B pangkat 3 ini dibuat dulu. A pangkat 6 dikali A pangkat 1 kan 7 kan? B nya juga B pangkat 2 dan B pangkat 1. Yang A pangkat 6 ini kita keluarkan dari akar menjadi A pangkat 3. Yang B pangkat 2 ini juga kita keluarkan dari akar menjadi A pangkat atau B pangkat 1. Sehingga di dalam akar itu masih A pangkat 1 dan B pangkat 1. Kalau pangkatnya 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti A pangkat 3 B akar A B, seperti itu. Mudah bukan? Next, kita ke sifat-sifat dari operasi aljabar.
ada bentuk M akar A ditambah N akar A itu sama dengan M ditambah N akar A. Jadi ini ditambahkan M ditambah dengan N, akarnya sama-sama A. Kemudian yang kedua ini dijadikan satu, MN, kemudian akar A dan akar B kan dalam satu akar dijadikan satu, akar A B, seperti itu. Lanjut lagi, ini baru penggunaannya, ini masih kadang susah ya. Sekarang contoh soal. Akar 32 ditambah akar 8 dikurangi akar 50 dikurangi akar 18. Semua pada komponen akar itu berbeda-beda angkanya. Tidak mungkin kita langsung menjumlahkan. Nah, caranya itu kita pecah-pecah. Akar 32 itu berarti akarnya 16 dikali 2. 8 itu 4 dikali 2. Akarnya 50, 25 dikali 2. Akarnya 18 itu 9 dikali 2. Sehingga akarnya 16 itu 4, masih akar 2. Ditambah akarnya 4 itu 2, akar 2. Dikurangi akarnya 25 itu 5, akar 2. Dikurangi akarnya 9, 3 akar 2. Jika sudah bentuknya seperti ini semua, kita kumpulkan 4 ditambah 2 dikurangi 5 dikurangi lagi dengan 3. Kemudian semua akarnya kan sama-sama 2, tulis aja akar 2. Maka 6 dikurangi 5 itu 1 dikurangi 3 negatif 2, akar 2, seperti itu. Mudah ya. Contoh yang kedua juga sama, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal selanjutnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 6 dikali akar 3. Nah, kalau perkalian itu tinggal dikalikan aja. 6 dikali 3 berapa? 18. Tapi dari 18 itu masih dapat disederhanakan menjadi berapa? Nah, 9 dikali 2, akarnya 9 berapa? 3 akar 2, seperti itu. Yang B juga sama, 2 akar 8 dikali 3 akar 50. Caranya yang di luar akar ini kalian kali, 2 dikali 3 itu 6, akar 8 dikali akar 50 berarti akar 400. Akarnya 400 berapa? 20. Sehingga 6 dikali 20 120. Seperti itu. Nanti yang C dan D dapat dicoba sendiri. Untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Cara merasionalkan penyebut bentuk akar itu yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan suatu bentuk tertentu sehingga penyebut pecahan tersebut menjadi rasional. Maksudnya bagaimana ini? Misalkan di sini bentuk 1 ada A per akar B. Merasionalkan itu membuat agar penyebut ini tidak ada akarnya. Nih, caranya bagaimana? Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Caranya bagaimana? A per akar B itu dikali sekawannya, akar B per akar B, sehingga A kali akar B, A akar B per akar B dikali akar B itu adalah B. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk contoh bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. 3 per akar 6. Cara membuat agar bentuk itu menjadi rasional berarti 3 per akar 6 itu sama dengan 3 per akar 6 dikalikan sekawannya. Sekawannya siapa? Akar 6 per akar 6. 3 dikali akar 6, 3 akar 6. Akar 6 dikali akar 6, kan akarnya 36. Akarnya 36 berapa? 6. Sehingga 3 akar 6 per 6. 3 akar 6
per 6 itu dapat kita sederhanakan. Di sini itu 1, di sini 2. 1 per 2 akar 6 atau akar 6 per 2, seperti ini. Yang B juga sama, akar 2 per akar 6, maaf, akar 2 per akar 10 itu dapat dibuat ke akar 2 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10. 2 dikali 10 akar 20. 10 dikali 10 kan 100, akarnya 100, 10, sehingga akarnya 20 itu dapat dipecah menjadi akar 4 dikali 5 per 10. Akarnya 4 berapa? 2, akar 5 per 10. Nah, 2-nya sama-sama dicoret dibagi 2, ini 1, di sini 5, sehingga akar 5 per 5. Ini akar 5 per 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Ini akar 5 per 5 jawaban. Ini untuk merasionalkan juga, langsung ke contohnya saja. Kita lihat contoh soal bentuk akar yang lain untuk merasionalkan penyebut bentuk akar yang A saja. 2 per akar 6 dikurangi akar 2. Nah, di sini 2 per akar 6 dikurangi akar 2 itu dapat kita rasionalkan. Karena di sini akar 6 dikurangi akar 2, maka sekawannya atau temannya itu akar 6 plus akar 2 per akar 6 plus akar 2. Di sini min, berarti sekawannya plus. Maka 2 akar 6 plus akar 2 dibagi, nah ini akar 6 dikali akar 6, 6 kan? Hilang lagi ya ini, sebentar ya. Maaf, ini emang agak trouble. Nih, 6 dikali 6, 6, 36. Akarnya 36, 6 kan? 6. Akar 2 dikali akar 2 kan 2. Nah, berarti 6 dikurangi 2, 4. Maka yang atas tinggal 2, akar 6 plus akar 2 per 4. Gitu lagi, nggak apa-apa. Berarti ini di sini 2 sama 4 tak coret. Ini dicoret, ini 1, ini 2. Maka akar 6 plus akar 2 per 2. Nah, ini hasil akhirnya seperti itu.